Pemirsa, kericuan terjadi saat sejumlah ibu-ibu berebut kursi untuk mengantri vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Bahkan salah seorang ibu nyaris terinjak oleh warga lainnya. Takut tak kebagian tempat duduk, sejumlah ibu-ibu berebut mengambil kursi yang ditumpuk di dalam Puskesmas Lawang Kidul, Muara Enim. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, mereka berkerumun dan berdesakan demi mendapat kursi untuk mengantri mendapatkan vaksin COVID-19. Akibat insiden rebutan kursi ini, salah seorang warga hampir terjatuh dan terinjak oleh warga lainnya. Beruntung, salah satu anggota Satpol PP berhasil mengevakuasi sang ibu dari kerumunan. Karena rebutan kursi. Ya saya posisinya terhimpit di tengah-tengah, jadi maju tidak, mundur pun tidak. Pak Satpol PP yang membantu saya dan saya diamankan. Insiden ini sangat disesalkan oleh panitia dan anggota keamanan. Karena sebelumnya panitia vaksin sudah menjatah jumlah pasien yang menunggu. Namun, banyak warga datang ke puskesmas sejak subuh karena takut tidak kebagian jatah vaksin. Pun banyaknya masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi tadi, pagi tadi ada yang berebut, saling rebut masalah kursi. Padahal untuk di sini kita sudah siapkan kursi 75 yang sudah disiapkan untuk satu persatu daripada pasien. Rencananya proses vaksinasi di Puskesmas Lawang Kidul, Muara Enim akan berlangsung selama 5 hari hingga Rabu esok. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berencana melaporkan 2 peneliti ICW ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. ICW dinilai tidak mencabut pernyataannya soal tuduhan pemburuan rente Muldoko dalam bisnis ivermectin dan juga ekspor beras. Muldoko memutuskan untuk melaporkan 2 peneliti ICW, yakni Egy Primayoga dan Miftaf, ke polisi setelah 3 kali somasi yang dilayangkannya tidak direspon. Muldoko menilai tuduhan yang disampaikan peneliti ICW bahwa dirinya pemburu rente merupakan tuduhan yang sangat serius. Karena saya sangat dekat dengan semua. Saya dituduh bermain di Asabri. Saya tenang. Dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali. Dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik. Dan minta maaf. Teman-teman sekalian, dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Badan Intelijen Nasional secara serentak menggelar vaksinasi di 10 provinsi dengan sistem dari rumah ke rumah untuk percepatan vaksinasi. Hari ini Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi para pelajar dan warga di Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Dengan didampingi Kepala BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi dari rumah ke rumah atau door-to-door di Pengampaan Harjamukti, Cirebon. Vaksinasi yang digelar secara serentak oleh BIN di 10 provinsi ini merupakan bagian dari upaya percepatan vaksinasi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semuanya, situasi pandemi COVID hari demi hari semakin membaik, baik untuk bornya maupun kasus hariannya. Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat tetap yang namanya protokol kesehatan harus terus dilakukan secara disiplin. Dan yang kedua, agar secepat-cepatnya ikut dalam program vaksinasi pemerintah.
Presiden Joko Widodo juga meninjau vaksinasi bagi pelajar di SMA N1 Beber, Cirebon, dan Pondok Pesantren Miftahul Falah, Keramat Mulia, Kuningan. Kepada para santri, Presiden menjelaskan tentang kebutuhan vaksin sebanyak 428 juta dosis bagi warga Indonesia. Presiden optimis, di akhir 2021 sudah 70% penduduk Indonesia yang telah divaksin, sehingga mencukupi terjadinya kekebalan komunitas. Selain itu, secara virtual Presiden juga meninjau vaksinasi pelajar di beberapa provinsi lain dan berinteraksi dengan para santri. 57.700 dosis disiapkan oleh BIN untuk vaksinasi serentak dengan sistem door-to-door di 10 provinsi. Selain vaksinasi, BIN juga memberikan bantuan sosial ke masyarakat berupa vitamin dan paket sembako. Dari Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Saya ada pantun untuk Bapak. Silakan. Sungguh baik Pak Petani. Cakep. Pergi ke sawah menyemai benih. Cakep. Terima kasih Pak Jokowi, saya udah divaksin nih. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, lebih dari 100 anak berkebutuhan khusus divaksinasi COVID-19 oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan awal pemberian vaksin bagi anak berkebutuhan khusus. Para tenaga medis dan guru membujuk anak-anak di sekolah luar biasa Putra Kami Batam agar bersedia divaksin. Tak jarang dibutuhkan waktu 20 menit untuk memvaksin seorang anak. 115 anak berkebutuhan khusus ini menjadi sasaran vaksinasi yang digelar BIN daerah Binda, Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan rangkaian vaksinasi untuk pelajar di Kepulauan Riau dan sekolah luar biasa Putra Kami menjadi awal vaksinasi bagi 1.340 anak berkebutuhan khusus di Kepulauan Riau.